keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, hari ini kita akan bahas topik yang kayaknya familiar ya untuk keluarga Indonesia di rumah, seatap dengan mertua. Ini sebenarnya enak atau justru suatu hal yang ditakuti oleh pasangan muda? Nanti kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik, Anti. Anti, ini topik hari ini nih menarik banget nih, tentang seatap dengan mertua. Ini lumrah ya terjadi di Indonesia. Mungkin sebagian, mungkin 20 atau 30% bentuk rumah tangga rata-rata pasangan baru tinggal bersama mertua. Ada juga yang memang sudah sampai lama masih dengan kondisi seperti itu. Sebenarnya apa sih yang membuat pasangan muda enggan atau takut tinggal atau seatap dengan orang tua atau mertuanya? Iya, jadi bisa kita lihat dari banyak hal nih ya. Yang pertama bisa jadi dari pada saat sebelum menikah memang ada hal-hal atau konflik-konflik baik itu internal maupun eksternal yang terjadi antara si calon mertua dan calon menantu nih gitu. Misalnya pada saat menantu melihat bahwa kok ini mertua saya belum nikah sama anaknya udah suka ngatur ya misalnya. Kemudian yang kedua bisa juga sebetulnya dia sama calon mertuanya dari sebelum menikah itu nggak apa-apa, tapi banyak sekali informasi yang dia dengar dari orang luar, dari hal-hal yang dia baca bahwa wah kalau tinggal sama mertua tuh nggak enak loh, nanti apa-apa kamu diomelin, apa-apa nggak pernah bener, apalagi kalau mertua kamu tuh suka seorang yang perfeksionis, wah kamu akan menderita dan sebagainya. Jadi banyaknya informasi-informasi yang tidak mengenakan yang diterima dari pihak luar sehingga ini menimbulkan semacam kekhawatiran dan kecemasan tertentu pada si calon menantu untuk bisa serumah sama mertua. Dan itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah bahwa si menantu ini ingin sebetulnya kehidupan yang mandiri di mana tidak dicampuri oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah mertuanya atau orang tuanya sendiri bahkan untuk mencampuri urusan rumah tangganya. Jadi merasa bahwa rumah tangga itu ya memang harus kita mandiri, dia yang ngatur dan juga suaminya yang ngatur atau kemudian istrinya yang ngatur. Apa yang bisa dilakukan oleh calon pasangan muda ini untuk bisa, kan kadang-kadang memang kondisinya kita harus tinggal dulu nih dengan mertua, atau kondisinya setelah melahirkan banyak juga yang karena orang tua kita beda kota, akhirnya daripada sendirian di rumah kita tinggal di rumah mertua. Apa yang bisa dilakukan oleh pasangan muda untuk tidak bisa mengelola perasaan atau pikiran-pikiran yang tadi yang membuat kita enggan untuk seatap dengan mertua? Iya. Jadi mengenai akan seatap atau tidak sama mertua kan sebetulnya sudah dibicarakan dari jauh-jauh sebelum pernikahan gitu. Nah, apabila memang ini sudah menjadi keputusan bersama, berarti kan ini adalah hal yang memang harus diterima. Komitmen. Iya, betul. Sudah komitmen dari awal, sudah diterima. Kalaupun memang tidak mau, ya berarti harus dilakukan saling keterbukaan sebelum pernikahan itu terjadi gitu. Misalnya saya memang benar-benar nggak mau ya, kita harus berumah tangga secara mandiri dan sebagainya. Nah itu dikatakan sebelum. Tapi kalau sudah menerima hasilnya kesepakatan berdua dan sudah oke dengan pendapat tersebut atau hal tersebut, maka memang harus dijalankan. Kita harus punya toleransi yang lebih tinggi gitu. Misalnya ya udahlah, dia juga mama saya ini, wajarlah kalau orang tua marah-marah gitu. Orang tua saya aja marah, apalagi dia mertua juga pasti akan marah misalnya seperti itu. Atau kemudian ada batasan-batasan kita yang area-area pribadi kita yang kemudian merasa terusik. Nah, ini bisa jadi kita nggak nyaman karena hal tersebut kan. Misalnya diatur soal bagaimana cara ngasuh anak, bagaimana harus cara kita ngatur misalnya asisten rumah tangga dan sebagainya, dan kita nggak nyaman dengan itu. Kalau memang nggak nyaman, komunikasikan baik-baik sama mertua. Kalau misalnya kita merasa tidak bisa, ya kita bisa mengatakan tersebut kepada pasangan kita dan biarkan pasangan kita yang berbicara terlebih dahulu misalnya dengan orang tuanya. Ada hal yang bisa jadi faktor atau pemicu adanya konflik saat di dalam rumah tangga seatap dengan orang tua baru begitu kan ya. Sebenarnya faktor apa saja sih Onti? Apakah perbedaan budaya atau pola asuh ini berpengaruh besar juga pada kondisi konflik yang ada di dalam rumah tangga? Jadi kalau untuk pasangan yang memang keduanya misalnya sama-sama dulunya sama-sama tinggal di keluarga besar, jadi misalnya katakanlah di rumah itu ada neneknya, kakeknya, bahkan ada omnya, tantenya, itu akan mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi untuk bisa menerima pada saat dia menikah dia tinggal di dalam keluarga misalnya suaminya atau istrinya seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau dari awal dia punya kebiasaan memang hanya keluarga inti, kemudian juga lebih ke arah sifatnya juga kurang bisa menerima orang baru di dalam rumahnya, kan ada ya budaya yang memang kalau mau orang baru datang pun ya saya harus
persiapan dulu dan harus Oke. atas keseizin saya, nggak bisa tiba-tiba nongol datang misalnya. Nah, apabila memang punya budaya seperti ini, itu akan lebih susah atau lebih kurang fleksibel pada saat harus memang beradaptasi dengan calon keluarga yang baru, tentunya dari mana dalam hal ini ada mertua yang ikut misalnya di dalam rumah tangga Keluarga mereka. ya. Oke, jadi memang perlu adaptasi lagi nih ya, Iya. Anti ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi dengan salah satu narasumber kita juga ya, Anti ya. Iya. Tapi setelah jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang seatap dengan mertua. Pasti pengalamannya beda-beda ya, Anti ya. Kita akan Ya. coba ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang mungkin punya pengalaman yang bisa dibagi untuk keluarga Indonesia di rumah. Kita sapa dulu, ada Fitri. Halo. Hai Fitri. Halo Kak, Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, sesuai tema kita hari ini, seatap dengan mertua. Ini pengalaman yang sebenarnya menyenangkan harusnya ya, menarik juga ya. Apa yang dilakukan Fitri sendiri untuk bisa beradaptasi dengan keluarga suami? Iya. Pasti awalnya ngerasa takut ya Kak, karena banyak hal lah yang ditakutin gitu, karena baru pertama kali tinggal sama orang tua pasangan gitu. Takut nanti harus gimana ya, takut kalau buat salah, takut kalau nggak cocok, kayak gitu. Pokoknya banyak ketakutan-ketakutan lah pada awalnya gitu. Terus tapi setelah dijalani, ternyata nggak semenyeramkan itu, karena kan aku juga mudah beradaptasi gitu. Jadi yang aku lakukan ya seperti biasa aja, jadi diri sendiri gitu. Baik, ini poin yang menarik sih, jadi diri sendiri. Banyak orang mencoba beradaptasi, akhirnya tidak bisa jadi dirinya sendiri. Dia mencoba jadi orang lain yang diharapkan oleh lingkungannya. Ini menarik sih, Anti. Bagaimana, apa yang kita bisa lakukan untuk bisa tetap menjadi diri kita sendiri walaupun harus beradaptasi di lingkungan baru, apalagi di depan mertua kita? Iya. Nah, jadi sebetulnya sejak awal kalau kita memang menghadirkan diri kita yang sebenarnya, maka sebetulnya adaptasi ini terjadi dari dua belah pihak, nggak cuman kita nggak cuma kita sendiri ya. Iya, benar. Jadi mertua pun akan beradaptasi sebenarnya dengan kita, Iya. bukan kita sebagai menantu yang beradaptasi saja kepada mertua. Jadi harus diingat bahwa saat ada dua orang, mereka akan saling beradaptasi. Jadi ibaratnya satu di kanan, satu di kiri, makin lama itu akan semakin ke tengah gitu. Nah, jadi makanya penting pada saat di awal kita memang menghadirkan jati diri kita yang sebenarnya, tapi masih dalam ranah-ranah yang memang kesopanan, menghargai dan sebagainya. Sangat penting sebetulnya komunikasi, karena dua orang yang saling berbeda latar belakang, generasi terutama, Yes, betul. memang senjatanya adalah cuman komunikasi, supaya mereka berdua saling bisa menghargai dan juga bisa menerima kondisi, kepribadian, sifat, karakter satu dengan yang lainnya. Oke, komunikasi ini jadi penting sekali ya, karena kita Betul. mana tahu apa yang dirasakan orang lain tanpa kita bisa mengutarakan itu, kan nggak mungkin dengan bahasa kalbu ya, pastinya dengan bahasa tutur. Oke, Fitri sendiri pernah tidak mengalami suatu hal yang mungkin bukan konflik ya, ada hal yang miscommunication gitu di dalam rumah, karena memang belum terbiasa, apalagi mungkin budayanya berbeda juga. Pernah tidak mengalami, dan bagaimana yang solusi yang dilakukan Fitri dan juga mertua untuk sama-sama menyelesaikan hal tersebut? Kalau masalah miskomunikasi tentang sehari-hari enggak sih Kak. Jadi ya selama ini Fitri melihat kayak gitu apa yang terjadi di rumah gitu, jadi menyesuaikan kayak gitu. Tapi mungkin sekarang permasalahannya itu karena saya sudah punya bayi gitu, jadi lebih ke miskom ke itu pola asuh anak seperti itu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari di rumah tidak ada masalah sih. Jadi berjalan saja, justru mulai ada, bukan konflik lah ya, kita Iya, bilangnya berjalan. ini ada hal baru lah gitu ya, saat ada kehadiran buah hati pastinya jadi
ada pengalaman yang harus diselaraskan, baik ini si ibu baru, mungkin juga mertua adalah nenek baru gitu kan ya Anti. Ini juga jadi masalah yang familiar terjadi di dalam rumah tangga yang ada mertua atau orang tua di dalamnya. Saat kita punya anak, pola asuhnya jadi ada dua. Kalau kita istilahnya orang tua junior, ada orang tua senior nih. Bagaimana caranya untuk kedua pola asuh ini bisa kita selaraskan? Iya, tapi benar sekali nih yang dikatakan Fitri, bahwa memang mayoritas adalah muncul suatu hal baru pada saat memang kelahiran anak. Karena ada pihak orang tua yang di situ merasa dia lebih tahu dalam mengurus anak, dan dia merasa bahwa menantunya ini kan ibu baru, jadi belum tahu apa-apa nih. Jadi karena saya lebih tahu, makanya dia merasa bahwa saya harus lebih banyak ngasih tahu gitu. Nah, sedangkan kita sebagai ibu, kita merasa kita udah tahu kok dari buku-buku yang kita baca, dari bagaimana cara orang tua saya dulu mengasuh saya sudah tahu itu semua, dan saya akan melakukan yang terbaik juga buat anak saya. Nah, jadi di sini ada dua kepala yang sama-sama ingin yang terbaik nih buat si kehadiran sang buah hati ya. Nah, disitulah kemudian konflik biasanya timbul, karena ada perbedaan generasi juga dalam merawat bayi. Kalau kita tahu banyak sekali perbedaan, ya kan, misalnya dari dulu namanya bayi harus dikasih minyak telon, kemudian udelnya harus ditempelin koin misalnya. Nah, zaman sekarang itu sudah nggak ada semua tuh seperti itu ya kan. Itu aja udah contoh kecil, belum lagi yang besar-besar lainnya. Nah, sehingga di sini perlu kita duduk bersama untuk kasih tahu bahwa zamannya sekarang udah berubah. Jadi kalau untuk bayi itu cara mengasuhnya seperti ini, misalnya kita kasih tahu misalnya sumber referensinya dari mana, dari dokter anaknya mah misalnya, atau dari buku yang saya baca mah. Terus kita kasih tahu juga alasan rasional di balik itu. Nah, diharapkan mertua bisa menerima. Tapi kalaupun ada hal-hal yang dia tidak bisa menerima, nah kemudian kita merasa bahwa oh ya udahlah, kalau ini perkara kecil kita ikutin sekali-sekali nggak apa-apa, tapi sekali-sekali kita. Nah, jadi itu sebetulnya adalah bagaimana kita sama suami punya namanya rasa fleksibel, dimana kalau hal-hal yang nggak prinsip, ya udahlah nggak usah diperdebatkan antara kita ngikutin sekali-sekali, pada saat dia nggak ada atau kemudian ada hal-hal yang memang ranahnya lebih ke kita, ya baru ikut keinginan kita. Atau yang kedua, kita bisa kasih tahu sama ibu ataupun orang tua kita ataupun mertua kita bahwa kalau soal anak biar saya aja yang ngatur, jadi mama boleh ngatur urusan yang di luar anak misalnya, seperti itu gitu, misalnya urusan dapur lah, belanjaan, nah itu boleh tuh mama bantu lah ya. Tapi kalau untuk anak boleh nggak mama percayakan pada saya saja, nanti kalau ada hal-hal saya nggak ngerti saya akan tanya kok ke mama. Nah, pada saat saya bilang saya akan tanya kok ke mama, itu si mertua akan merasa bahwa oh nggak apa-apa sih, aku juga tetap dianggap kok, aku juga tetap dilibatkan kok gitu. Setidaknya paling tidak membuat mertua merasa terlibat di dalam kondisi ini gitu ya. Betul. Nanti ya. Baik, kira-kira sih sebenarnya seperti itu bisa membuat komunikasi yang terbaik seperti apa, jadi tidak ada miskom, tidak ada yang salah paham juga gitu ya. Betul. Oke, Fitri, terkait tema kita hari ini, di sini ada psikolog kita Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan nggak? Silahkan. Tadi untuk mengatasi perbedaan pola asuh anak dengan mertua udah dijelaskan ya sama Anti Jovita. Mungkin lebih ke bagaimana ya, ini lebih ke salah satu sikap aja sih, bagaimana menyikapi sikap mertua yang suka banding-bandingin nih. Jadi kadang sering kan dibandingin sama istrinya tetangga, istri anaknya tetangga, seperti itu. Sering ya dibandingin tentang pola asuh, tentang kegiatan kita gitu. Mungkin gimana sih cara menyikapinya gitu. Kadang kan kita ya sebel sendiri gitu. Karena sering dibanding-bandingkan. Dibandingkan, rasanya emang tidak nyaman, apalagi dibandingkan dengan istri tetangga gitu. Iya, betul. Ini emang rasanya tidak nyaman. Apa yang bisa dilakukan kita sebagai menantu agar tetap juga pada ranahnya kita sopan, kita tetap santun pada mertua untuk bisa menghadapi kondisi semacam ini? Silakan nanti. Iya, ini menarik sekali nih, karena memang mau nggak mau kita pasti akan terbawa sama perasaan kita nih. Betul. Begitu dibandingkan itu kan adalah suatu hal yang kita merasa nggak enak, karena kayak merasa bahwa kok orang lain lebih dihargai, diakui, dan kemudian lebih dianggap benar daripada saya gitu kan ya. Jadi itu mengganggu ego kita sebetulnya. Nah, jadi yang dilakukan ini ada tiga macam ini bisa disesuaikan aja dengan jenis kepribadian si mertua masing-masing tentunya ya. Yang pertama adalah ada mertua yang kita itu masih bisa ngomong secara direct langsung. Jadi misalnya kita nggak suka apa, kita boleh ngomong langsung dan mertua akan bisa menerima gitu. Karena memang pola komunikasinya sudah seperti itu. Apabila dengan tipe yang pertama, nah kita bisa nih bicara secara asertif, secara langsung bahwa mah
boleh nggak Ma, lain kali aku jangan dibanding-bandingin kayak gitu, sakit hati toh kalau dibandingin, tapi sambil senyum, sambil baik-baik, bukan marah-marah. Ya. Bener. Diharapkan dengan tipe mertua yang pola komunikasinya seperti ini, dia akan tahu bahwa oh iya ya, lain kali aku nggak boleh ngebandingin lagi gitu. Oke, yang kedua. Nah yang kedua adalah dengan tipe misalnya contohnya ini mertua kita ini pasti akan tersinggung nih kalau kita bilang bahwa jangan banding-bandingin, karena ada tipe mertua yang pokoknya aku harus selalu benar, dan kalaupun aku salah aku tetap harus benar. Kan ada kayak gitu ya. Nah kalau untuk tipe kayak gini dan kita nggak enak juga ngomongnya, kita bisa pakai perentaraan suami, misalnya seperti itu. Suami. Atau kemudian yang ketiga nih, kalau misalnya tipe kepribadian mertua sama seperti yang tipe kedua, plus tipe kepribadian kita adalah nggak usah lah ngomong sama suami, nggak usah lah ngomong sama mertua, saya aja lah yang lebih mengalah misalnya. Boleh, tapi ingat bahwa mengalah ini jangan sampai melukai hati kita dan membawa luka batin sama kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan kita punya penghayatan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal juga yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol tuh apa sih? Ya misalnya mulut mertua, ya kan? Banding-banding yang dari mertua katakan kepada kita dibandingin sama menantu lain lah, sama tetangga, itu nggak bisa kita kontrol. Itu adalah berkaitan sama pendapat si mertua. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Respon kita. Nah, iya. Caranya gimana merespon? Ya tadi misalnya dengan cara misalnya merespon baik-baik. Ma, tapi kan aku juga ada kelebihan. Bisa ngeresponnya dengan bercanda, tapi mengena bisa. Atau juga bisa tadi meresponnya adalah dengan kalau kita lihat, oh iya ya ternyata yang dibandingin ini sebetulnya baik juga sih untuk dilakukan. Kenapa enggak sih aku lakukan? Nah, seperti itu. Terkadang kita merasa ego kita terusik, kemudian kita jadi sama sekali menutup diri. Padahal siapa tahu memang yang dibandingkan ini adalah kalau kita lakukan itu kita mencapai peningkatan diri. Kan bisa jadi tuh. Bisa jadi. Iya, bisa jadi yang tadinya kita nggak kepikir setelah dibandingkan, oh iya ya kenapa saya nggak pakai cara ini juga? Ada untungnya juga buat saya misalnya. Nah kalau memang seperti itu ya kita bisa memang berbesar hati untuk berubah kan toh demi kebaikan. Paling tidak coba kita ambil positifnya, mungkin mertua ingin kita jadi lebih baik. Betul. Kira-kira seperti itu Fitri, bisa dilihat kira-kira tipenya mana, yang 1, 2, atau 3. Oke, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Sampai jumpa Fitri. Jumpa, terima kasih ya. Sama, baik, seru deh emang kalau bicara tentang ini. Nanti kita bahas lebih jauh ya Onti ya. Tapi setelah jeda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang saat atap dengan mertua. Tadi kita bicara dengan salah satu narasumber kita, memang banyak ya Onti yang bisa, ada pengalaman baru yang bisa kita rasakan saat kita memang satu rumah dengan orang tua baru. Ini kayak wajar sih, namanya juga adaptasi. Nah tadi kalau sampai mungkin ada pengalaman yang nggak menyenangkan kayak dibandingkan, ataupun ya mungkin pola asuh juga. Ini sebenarnya perlu tidak kita duduk bersama, kalau memang sudah tidak sangat nyaman gitu ya, duduk bersama untuk paling tidak membahas ini, Bo. Bisa tidak ya kita ada di tengah-tengah untuk bisa sama-sama nyaman, saya beradaptasi, ibu juga beradaptasi. Jadi sebetulnya memang sangat memungkinkan dan justru itu adalah kondisi ideal yang diharapkan. Karena tanpa kita berkomunikasi, duduk bersama dan saling mengkomunikasikan harapan masing-masing, itu nggak akan terjadi atau terwujud yang namanya kondisi saling memahami. Karena saling memahami hanya bisa terjadi kalau setiap dari individu atau setiap dari pribadi itu mengutarakan keinginan dia seperti apa, kemudian kita juga mendengarkan atau memberi kesempatan kepada mertua. Sebetulnya inti dari sikap, perilaku dan perkataan dia tuh gunanya apa, maksudnya apa, nah sehingga kemudian kita bisa rembukan sama-sama nih di tengah gitu. Misalnya pada saat saya ambil contoh misalnya berkaitan sama tadi yang seperti Bu Fitri katakan tentang mengasuh anak nih ya kan, mertua tentunya pasti ingin terlibat misalnya karena ini cucu dia, apalagi cucu semata wayang mungkin. Nah sehingga kita bisa bilang bahwa oke Ma, kalau gitu yang berkaitan sama peraturan dan kedisiplinan anak itu saya, tapi kalau Mama mau berkaitan punya sumbangsi terhadap cucu, boleh nih di area apa, kasih tahu misalnya di area pada saat anak-anak itu lagi santai dan bermain, nah Mama yang temenin anak-anak bermain misalnya. Tapi kalau begitu tentang peraturan, kemudian kedisiplinan, kemudian juga berkaitan sama
prinsip-prinsip hidup yang harus saya tekankan kepada si anak itu ranah saya nih mah gitu. Jadi kan enak nih kalau udah ngomong begini. Iya. Jadi mertua pun tahu porsi dia di mana gitu. Oh ya udah berarti mama bagian anak-anak santai, kamu bagian anak-anak serius ya, Iya. misalnya gitu. Oke, deal. Nah, deal kan gitu. Oke. Tapi coba bayangkan kalau tidak pernah dikemukakan. Sama-sama pihak masing-masing bingung kan. Iya. Orang tua juga akan merasa bahwa oh berarti aku nggak boleh terlibat. Padahal kan aku neneknya sakit hati. Iya. Sedangkan kita menantu bahwa ini ikut campur mulu nggak seneng deh. Padahal kan ini aku mamanya dan sebagainya nggak sakit hati. Nah lama-lama sakit hati ini terkumpul terakumulasi lama-lama jadi besar. Nah biasanya Nah, sekali timbullah berantem konflik ya. besar tuh konfliknya karena tidak terbiasa yang seperti kata Dika tadi. Begitu ada konflik sedikit harusnya duduk sama-sama, saling berkomunikasi, kemudian saling terbuka satu sama lain, solusinya apa. Nah sehingga pada saat lain kali tidak akan terjadi masalah yang sama. Kalaupun ada mungkin masalahnya akan berbeda dan akan kita bisa sepakati lagi bersama tentunya. Oke, nah ini nanti kalau kita lihat masa kini gitu ya, perempuan masa kini rata-rata kan memang bekerja, mungkin juga ada yang cakap mengurus rumah, ada yang juga tidak gitu di bagian-bagian tertentu. Misalnya kalau kita ambil contoh misalnya saya gitu ya, saya kurang cakap nih menyetrika pakaian gitu ya. Tapi bisa tidak sih kalau sudah berusaha tapi kayaknya belum maksimal, bisa tidak kita komunikasikan ke orang tua atau mertua, saya memastikan pasti pakaian suami saya rapih, tapi mungkin bukan saya yang mengerjakan, tapi saya akan mempertanggungjawabkan itu. Mungkin tidak sih nanti, atau justru itu tabu untuk dibicarakan? Sebetulnya hubungan apapun, apalagi ini hubungan satu rumah, memang harus didasari dengan kejujuran. Betul. Jadi kalau saran saya justru perlu di awal mertua tuh tahu apa yang kita tidak suka untuk lakukan dan apa yang kita tidak bisa untuk lakukan dan apa yang masih bisa memungkinkan kita lakukan gitu. Jadi mertua kan bisa berbesar hati apabila misalnya contohnya dia memang nggak bisa dan nggak suka setrika nih, jadi nggak usah dituntut yang terlalu rapi lah atau berkaitan sama baju suaminya. Kalau misalnya ada pecek-pecek dikit ya saya nggak usah ngomong lah misalnya gitu kan ya. Nah tapi misalnya seperti yang tadi kata Dika, saya akan bertanggung jawab. Saya mungkin akan pakai tenaga laundry untuk setrika-setrikaan ini, ya nggak masalah juga. Jadi sebagai mertua pun harus bisa berbesar hati untuk melapangkan keputusan yang diambil oleh si menantunya. Yang penting kan urusan misalnya makan, pakaian, kemudian pendidikan semua beres. Tapi bagaimana caranya berikan kelonggaran kepada menantu dan juga anak masing-masing untuk memang mengatur sendiri-sendiri. Karena ingat bahwa rumah tangga itu kan sebetulnya adalah keluarga inti ya. Jadi dalam hal ini adalah biarkan keputusan itu diambil oleh mereka, oleh anak-anak dan menantu, bukan kepada kita lagi, karena kita ranahnya hanya membantu sesekali, bukan menjadi penanggung jawab utama atau apalagi pengambil keputusan utama. Oke, jadi memang pentingnya saling menghargai, memahami ya. Terima kasih banyak lah sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, amin. Oke, keluarga Indonesia itu dia. Kira-kira seperti apa sih kalau kita tinggal satu dengan mertua? Semoga ini bisa jadi suatu hal yang diterapkan di rumah. Kita bisa sama-sama damai, tentram, bisa akur dalam satu rumah tangga. Karena yang mungkin harus kita tanamkan lah, ibu dari suami kita adalah orang yang pertama kali mencintai, orang yang kita sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.